Pada tahun 1115 Hijriah, 70 km dari arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi, tepatnya di daerah Najd, lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya yang bernama Syekh Abdul Wahhab adalah seorang tokoh agama di lingkungannya, sedangkan kakeknya yang bernama Sulaiman bin Ali adalah seorang qadhi atau mufti besar, tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Tokoh yang memiliki nama lengkap Syekh Al-Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barik bin Muhammad bin Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi ini sejak masih kanak-kanak telah dididik dengan pendidikan agama yang sangat kuat yang diajar sendiri oleh ayahnya, yakni Syekh Abdul Wahhab. Berkat bimbingan kedua orang tuanya ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berhasil menghafal 30 juz Al-Quran sebelum ia berusia 10 tahun. Setelah itu, beliau diserahkan oleh orang tuanya kepada para ulama setempat sebelum akhirnya mereka mengirimnya untuk belajar keluar daerah. Saudara kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahhab menceritakan betapa bangganya Syekh Abdul Wahhab, ayah mereka, terhadap kecerdasan Muhammad. Beliau pernah berkata, "Sungguh aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad, terutama di bidang ilmu fikih." Setelah mencapai usia dewasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diajak oleh ayahnya untuk bersama-sama pergi ke tanah suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu mengerjakan haji di Baitullah. Ketika telah selesai menunaikan ibadah haji, ayahnya kembali ke Uyainah, sementara Muhammad tetap tinggal di Mekah selama beberapa waktu dan menimba ilmu di sana. Pada tahun 1143 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahhab mulai berdakwah kepada pemikirannya yang dianggap sebagai mazhab baru oleh sebagian kalangan. Akan tetapi, dakwahnya ditentang oleh ayah dan guru-gurunya. Mereka membantah pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mazhabnya tidaklah tersebar hingga ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah. Gerakan Muwahhidin di Arab dipelopori oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab 1703 sampai dengan 1787. Gerakan ini muncul sebagai reaksi dari kemunduran Islam. Menurut Muhammad ibnu Abdul Wahhab, penyebab kemunduran umat Islam yang sedang terjadi saat ini adalah tauhid yang tidak lagi murni. Kemurnian tauhid dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang sejak abad ke-18 telah tersebar di kalangan umat Islam, di mana banyak kaum muslim yang berziarah ke makam-makam para ulama, kemudian menjadikan sebagai semacam ritual semi penyembahan, sehingga diperlukan sebuah gerakan pemurnian kembali seperti yang dipelopori oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab ini. Gerakan Muwahhidin kemudian lebih dikenal dengan gerakan Wahabi. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab diantaranya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama syariat, memurnikan pemahaman tauhid, dan menuntut orang muslimin untuk kembali seperti orang-orang muslim pada masa awal Islam, berpegang teguh kepada manhaj salaf saleh dan para imam mujtahid, meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil, membasmi bid'ah dan khurafat yang tersebar pada waktu itu karena kebodohan dan keterbelakangan.
Adapun hal-hal penting yang menyebabkan Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab menekankan pada dakwah ini. Yang pertama, Salafiyah ini dipercaya sebagai satu-satunya paham yang tepat dalam beragama atau menjalankan ajaran Islam. Metode salaf sudah berjalan sesuai dengan praktik ajaran Islam yang dilaksanakan Rasul. Masa Rasul dan masa sahabat adalah masa yang paling baik. Oleh sebab itu, mengikuti pola yang dijalankan pada masa yang paling baik itu sudah tepat sekali. Yang kedua, kondisi masyarakat Badui yang hidup bersahaja itu membuat Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab berpikir bahwa yang penting bagi masyarakat adalah berpikir realistis dan sederhana adalah lebih tepat bagi masyarakat dibandingkan bersusah payah memutar pemahaman yang sudah jelas. Wahabi adalah aliran dalam Islam yang ditunjukkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab bisa dibilang sejak dulu sudah kontroversial dan mengandung banyak kritikan, bahkan hujatan dari banyak orang. Di antaranya, 1. Setiap orang harus hidup persis seperti kaum yang awal di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Dan siapa saja yang menghalangi pemulihan umat suci dan asli itu harus dibinasakan. 2. Abdul Wahhab bersama tentaranya tak segan-segan membantai mereka yang mengabaikan peringatan untuk masuk Islam. Karena bagi Abdul Wahhab, Allah telah mengizinkan itu karena mereka adalah orang-orang kafir. 3. Menganut faham tajsim, yang menganggap Allah memiliki anggota tubuh dan sifat seperti manusia. 4. Sangat anti dengan pendapat imam mazhab dan pengikut mazhab. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون